Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albir Farm. Bagaimana keadaan rekan-rekan semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya rekan-rekan, dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke rekan-rekan, jadi pada kesempatan video kali ini ya, saya akan berbagi pengalaman mengenai fase-fase dalam pemeliharaan bebek petelur. Itu apa saja fase-fasenya. Oke, agar rekan-rekan paham, jangan sampai video ini di skip ya rekan-rekan. Oke, langsung saja ya. Jadi dalam pemeliharaan bebek petelur itu ada beberapa fase ya yang harus kita lewati. Seperti yang pertama adalah fase starter atau pre-starter lah. Yang pertama, pre-starter itu bebek mulai umur 0 hari sampai umur sekitar 5 minggu rekan-rekan. Jadi umur 0 sampai 5 minggu itu disebut fase pre-starter. Jadi pada fase ini sangat dibutuhkan pengembangan tubuh rekan-rekan ya. Jadi pertumbuhan tubuh sangat diperlukan. Jadi kita biasanya menggunakan pakan yang bagus sekalian rekan-rekan, seperti 511 itu yang proteinnya sekitar 20 sampai 23% lah. Itu karena dalam fase ini adalah yang menentukan pertumbuhan bebek nanti ke depannya ya. Fase pre-starter ini yaitu 0 sampai 5 minggu. Kemudian umur 5 minggu sampai 10 minggu itu biasanya fase starter yang hasilnya itu build up-nya adalah di pre-starter tadi terus diteruskan ke starter ini. Jadi bebek ini juga pasti membutuhkan protein untuk memenuhi kebutuhan badannya. Dan pada fase ini pakannya juga jangan terlalu jelek dulu ya rekan-rekan. Jadi pakannya itu harus masih bagus lah, tapi tidak sebagus yang awal-awal seperti itu ya. Jadi pakan bagus tapi tidak sebagus pada masa pre-starter. Karena pada masa ini pastinya pertumbuhan akan sangat cepat dan nanti akan mencapai puncak pertumbuhan rekan-rekan. Jadi bebek mencapai puncak itu ya masa ini umur 5 sampai 10 minggu. Nah, setelah itu, setelah umur 10 minggu ke atas yaitu 10 sampai 17 minggu atau 18 minggu itu biasanya bebek pada masa grower. Nah, jadi pada masa ini bebek tidak mengalami pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya sudah selesai di 10 minggu. Bebek tidak mengalami pertumbuhan dan bebek ya juga tidak berproduksi telur. Nah, itu jadi pada masa ini sebenarnya pakan sudah bisa kita kurangi dan kita kurangi proteinnya rekan-rekan. Jadi kita kasih pakan ya secukupnya saja, mungkin bisa kita gunakan dedak saja atau pakan-pakan yang murah seperti itu agar menekan biaya pakan. Ya, seperti itu rekan-rekan. Jadi sampai umur 17-18 minggu lah. Itu. Kemudian pada masa 17 minggu sampai ke atas itu biasanya bebek sudah mulai bertelur rekan-rekan. Jadi sudah mulai berproduksi ya. Jadi kita harus menggunakan pakan yang sesuai dengan kebutuhan bebek agar nanti bebek cepat berproduksinya. Misalkan kita menggunakan, kalau pakan itu campuran, kita menggunakan pakan perbandingan 1 kilo konsentrat dan 2 kilo kebi atau 3 kilo kebi seperti itu. 1:2 atau 1:3 ya. Itu agar mempercepat proses bertelur bebek rekan-rekan.
ya. Jadi harus bagus sekalian. Kalau menggunakan pakan jadi ya kita beli pakan jadi dari berbagai merek pabrik ya. New Hope, Haida, Pokpan, Seria seperti itu. Itu yang sudah bertelur lah, pakan jadi untuk bebek petelur. Biasanya umur 18 minggu ke atas. Seperti itu rekan-rekan. Jadi harus kita pahami lah. Jangan menggunakan pakan untuk bebek petelur, pakan jadi bebek petelur itu jangan digunakan pada masa grower rekan-rekan. Karena nanti sama saja bebek tidak akan bertelur. Itu sudah pasti kalau masa grower ya. Jadi harus menggunakan pakan ini setelah masa grower rekan-rekan. Seperti itu. Nah, kemudian berapa lama fase bertelur ini? Jadi kalau menurut pengalaman saya ya, bebek itu pada masa bertelur itu beda-beda rekan-rekan, tergantung nanti kualitas pakan, tergantung kondisi kandang, tergantung cuaca juga. Jadi berbeda-beda lah fase bertelur ini. Ada yang bisa sampai 1 tahun bertelur terus, ada yang 8 bulan atau 7 bulan sudah mulai mengalami rontok bulu yang pertama seperti itu. Jadi beda-beda tergantung pemeliharaan kita itu seperti apa ya. Itu jika sudah bebek mulai rontok bulu itu sebenarnya masih bisa bertelur rekan-rekan, agar bebek itu bisa apa ya, bebek kalau rontok bulu itu sebenarnya bisa bertelur asalkan rontok bulunya sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi pada masa ini biasanya waktunya rontok bulu itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan itu biasanya. Jika sudah rontok bulu terus nanti biasanya bisa bertelur kembali ya. Bertelurnya sekitar setengah tahun lah rekan-rekan. 6 bulan itu masih bisa, 5 bulan sampai 6 bulan lah itu masih bisa setelah rontok bulu yang pertama. Oke, setelah rontok bulu yang pertama terus bertelur kembali. Nah setelah itu biasanya bebek akan rontok bulu rekan-rekan. Jika sudah rontok bulu yang kedua ini sudah pasti ya, sudah pasti bebek itu tidak berproduksi lagi. Nah, jadi kalau sudah rontok bulu yang kedua, biasanya bebek itu di afkir rekan-rekan. Ya, jangan dipelihara lagi karena ya sudah nanti kalau dipelihara percuma, sudah tidak berproduksi lagi. Meskipun pakan yang kita gunakan itu paling bagus lah, itu pasti sudah tidak bertelur lagi. Jadi itu ya rekan-rekan fase-fase pemeliharaan bebek kalau kita memelihara dari awal, dari 0 hari sampai bertelur ya. Jadi kalau di total itu waktu yang kita butuhkan dalam memelihara bebek petelur ini dari umur 0 hari ya, bukan dari bertelur. Jadi umur 0 hari sampai bertelur sampai afkir itu kalau rata-rata itu adalah 2 tahun rekan-rekan. Jadi saya ulangi lagi, 2 tahun ya. Jadi 5 bulan pertama itu proses pembentukan bebek ya. Jadi masuk umur 6 bulan sudah mulai bertelur, terus sampai 1 tahun setengah ya. Bertelurnya itu 1 tahun. Setelah 1 tahun rontok bulu terus bertelur kembali sekitar 5 bulan. Jadi setelah umur bebek 6 bulan setelah rontok bulu pertama itu biasanya sudah rontok bulu yang kedua rekan-rekan, dan sudah masa afkir. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi fase-fase pemeliharaan bebek petelur dari mulai awal 0 hari sampai afkir ya. Jadi rekan-rekan harus memahami lah fase bebek ini agar tidak tertipu. Biasanya itu tidak tertipu terhadap umur bebek seperti itu ya rekan-rekan. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Terima kasih. Apabila kalian menyukai video ini, silakan
like, subscribe, dan komentar di kolom komentar ya, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.